Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, Prodi Manajemen Kelompok 5 Mata Kuliah Hukum Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai joint venture. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Kolbiana Zahra Ade Putri, Fatan Maulana, Surya Restu Aristiadi, Banati Istiqomah, dan Zulaiha Nur Anissa. Definisi joint venture. Joint venture adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Dasar hukum joint venture. Yang pertama yaitu Pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal baik yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Yang ketiga, Pasal 2 PP Nomor 20 Tahun 1994. Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam dua bentuk, yakni yang pertama, patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia. Dan yang kedua, langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan atau badan hukum asing. Ciri-ciri joint venture. Yang pertama yaitu perusahaan baru yang didirikan oleh beberapa perusahaan lain secara bersama-sama. Ciri yang kedua yaitu di Indonesia, joint venture merupakan kerjasama antara perusahaan domestik dan asing. Kemudian modalnya berupa saham yang diperoleh atau disediakan oleh perusahaan pendiri dengan perbandingan tertentu dari setiap perusahaannya. Kemudian kekuasaan dan hak suara disuarakan pada banyak saham masing-masing perusahaan pendiri. Yang kelima yaitu perusahaan pendiri joint venture tetap memiliki eksistensi dan kebebasan masing-masing. Ciri yang keenam yaitu risiko ditanggung secara bersama-sama antara masing-masing partner melalui perusahaan yang berlainan. Bentuk-bentuk joint venture yaitu single venture dan joint venture. Single venture yaitu pengusaha atau suatu pekerjaan yang dilakukan satu unit tertentu. Dalam hal ini cukup dengan menggunakan pembukaan sederhana yang menggunakan rekening tersendiri yang disebut venture akun, mengkredit apabila terjadi pendapatan, dan mendebetnya apabila terjadi biaya atau sering disebut sebagai rekening eksploitasi. Sedangkan joint venture yaitu kerjasama antara dua orang atau badan atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan waktu yang terbatas. Masing-masing pihak menyerahkan aset sebagai kontribusi modal. Keuntungan joint venture didasarkan pada perjanjian pembagian laba rugi. Unsur-unsur yang terdapat dalam joint venture. 1. Kerjasama antara pemilik modal asing dan nasional. 2. Membentuk perusahaan baru antara pihak asing dan nasional. 3. Didasarkan pada perjanjian. Kemudian, jenis-jenis kontrak joint venture. 1. Joint venture domestik, yaitu kontrak kerjasama yang dilakukan di antara daerah domestik, kerjasama yang dilakukan di antara perusahaan dalam negeri. 2. Joint venture internasional, kerjasama yang dilakukan apabila salah satunya adalah perusahaan internasional. Bidang usaha yang wajib mendirikan perusahaan joint venture. 1. Pelabuhan produksi. 2. Telekomunikasi. 3. Air minum. 4. Media massa. 5. Transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum. 6. Pelayanan penerbangan. 7. Pembangkit tenaga atom. 8. Kereta api umum. Manfaat joint venture. Yang pertama, memperluas pasar. Memperluas pasar ke negara atau wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau. Yang kedua, menambah kemampuan teknologi. Mengakses teknologi yang lebih canggih atau mengembangkan produk baru dengan menggunakan teknologi dari perusahaan lain.
Yang ketiga, mengurangi resiko bisnis. Mengurangi resiko bisnis dengan membagi resiko dengan perusahaan lain yang terlibat dalam joint venture. Yang keempat, memperoleh sumber daya. Memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, seperti modal, tenaga kerja, dan akses ke teknologi. Manfaat joint venture yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi. Peningkatan ini dilakukan dengan cara membagikan biaya dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian manfaat yang keenam yaitu menyediakan kesempatan. Penyediaan ini bertujuan untuk membantu menyediakan kesempatan masing-masing perusahaan untuk mendapatkan kapasitas yang baru dan keahlian perusahaan tersebut. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk masuk ke bisnis terkait atau pasar geografis baru ataupun mendapatkan pengetahuan teknologi yang baru. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari joint venture ini pada perusahaan yaitu meningkatkan margin keuntungan, mempercepat pertumbuhan perusahaan, menghasilkan produk baru, mendapatkan dukungan keuangan, dan penanaman saham yang akan menguntungkan perusahaan. Contoh joint venture yang terjadi di Indonesia yaitu seperti Garuda Food dengan Suntory, Telkom dengan Telstra, dan Indofood dengan Nestle. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.